Jelaskan tentang penggajian dan tunjangan PNS. Gaji adalah bayaran untuk pegawai yang jumlah dan waktu pembayarannya ditetapkan pada perjanjian kerja. Gaji diatur dalam PP nomor 15 tahun 2019. Perbedaan gaji dan tunjangan. Gaji merupakan balas jasa yang diberikan kepada pegawai dalam jangka waktu dan jumlah yang tetap, sesuai dengan perjanjian kerja. Sedangkan tunjangan adalah pendapatan tambahan yang diberikan oleh suatu perusahaan atau instansi atau pihak yang menerima manfaat jasa di luar gaji. Berikut merupakan range gaji PNS berdasarkan PP nomor 16 tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu golongan 1 dari kisaran 1.560 sampai pada 2.686.500, sedangkan golongan 2 dimulai dari Rp2.022 sampai dengan Rp3.820 dan seterusnya. Sistem penggajian pegawai terbagi menjadi 3 sistem. Sistem yang pertama adalah sistem skala tunggal, sesuai dengan masa kerja golongan dan pangkatnya. Sedangkan yang kedua adalah sistem skala ganda, yaitu sesuai dengan masa kerja golongan, pangkat, sifat pekerjaan, serta tanggung jawab yang dipikul. Dan sistem yang ketiga adalah skala gabungan, sesuai dengan masa kerja, golongan, pangkat, dan juga tunjangan yang diberikan pada PNS. Berikut merupakan range gaji dari P3K mulai dari 1.700.000 sampai pada 6.700.000. Jenis-jenis tunjangan. Yang pertama adalah tukin atau tunjangan kinerja. Angka besarannya tergantung pada kelas jabatan dan instansinya, pusat atau daerah. Yang kedua, tunjangan suami atau istri. Besarannya 5% dari gaji pokok. Jika pasangan suami istri sama-sama PNS, maka hanya bisa diberikan kepada salah satu dengan mengacu pada gaji pokok yang lebih tinggi. Yang ketiga, tunjangan anak. Besarannya adalah 2% dari gaji pokok. Dengan batasan 3 anak, syaratnya adalah anak berusia kurang dari 18 tahun, belum menikah dan tidak memiliki penghasilan sendiri. Yang keempat, tunjangan makan. Tunjangan makan disesuaikan oleh golongan PNS. Golongan 1 dan 2, Rp35.000 per hari, golongan 3, Rp37.000 per hari, dan golongan 4, Rp41.000 per hari. Yang kelima, tunjangan jabatan. Hanya diterima oleh PNS tertentu yang mengemban jabatan struktural atau PNS jenjang eselon. Yang keenam, tunjangan umum. Merupakan tunjangan yang diberikan kepada CPNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, ataupun tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Tunjangan umum diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2006 tentang tunjangan umum bagi pegawai negeri sipil. Yang ketujuh, perjadin atau perjalanan dinas. Setiap melakukan perjalanan dinas akan mendapatkan uang saku, uang makan, uang transport lokal, biaya transportasi, dan juga biaya penginapan. Bentuk-bentuk penghargaan PNS diatur dalam UU nomor 5 tahun 2014 pasal 83. Penghargaan yang dimaksud adalah tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk mengembangkan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara resmi. Selanjutnya ada penghargaan Satya Lancana Karya Satya, yaitu penghargaan kepada pengabdian PNS mulai dari 10 tahun kerja, 20 tahun kerja, dan juga 30 tahun kerja. Selanjutnya ada penghargaan kepada pensiunan PNS dan janda atau duda pensiunan PNS sebagai penghargaan kepada PNS yang telah memasuki masa pensiun. Selanjutnya, penghargaan kepada pegawai berprestasi. Penghargaan yang diberikan kepada pegawai melalui tahapan uji kompetensi untuk dapat dinobatkan dengan predikat berprestasi. Adapun tahapan ujinya adalah tes psikologi, tes kemampuan, wawancara, serta survei yang dilakukan oleh tim penilai. Kemudian penghargaan jabatan. Penghargaan yang diberikan kepada para pejabat yang telah mengakhiri masa baktinya. Kemudian
penghargaan kepada pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas, bertujuan untuk memberikan apresiasi kerja dan dedikasi bagi pegawai yang mengalami cedera atau kecelakaan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, taperum atau tabungan perumahan adalah bentuk bantuan yang merupakan uang muka pembelian rumah yang diberikan kepada PNS sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan agar dapat memiliki rumah yang layak. Kemudian, uang duka wafat ialah bentuk penghargaan dan tanda duka cita yang diberikan kepada PNS dan keluarganya yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam menjalankan tugas. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Hukuman disiplin diatur dalam PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Hukuman disiplin dibagi menjadi 3 tingkatan atau 3 jenis. Yang pertama, hukuman disiplin ringan dengan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua, hukuman disiplin sedang dengan sanksi pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6 bulan, 9 bulan, dan juga 12 bulan. Yang ketiga, hukuman disiplin berat dengan sanksi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Contoh hukuman disiplin PNS yaitu teguran secara lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun. Yang kedua, teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 sampai dengan 6 hari kerja dalam 1 tahun. Dan hukuman disiplin sedang contohnya adalah PNS yang tidak masuk kerja selama 11 sampai 13 hari dalam setahun dikenakan pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6 bulan. Contoh hukuman disiplin berat adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 sampai dengan 24 hari kerja dalam 1 tahun. Yang kedua, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana. Yang ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja. Dan yang ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.